dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi dengan video saya. Untuk kali ini saya akan melakukan pemeriksaan bagian full unit untuk tipe motor Vario 125 tahun 2013. Motor ini mengalami keluhan untuk indikator bensin yang ada di speedometer tidak akurat. Ketika di bar nomor 3 di bawahnya dia tidak mau membaca untuk kapasitas bensin kurang atau tidaknya, dia tidak mau membaca sehingga dia hanya kalibrasi saja. Tapi ketika di kondisi di atas 3 bar dia bisa membaca dengan sempurna, tapi ketika habis dia tidak mau membaca dengan sempurna. Nah, di bagian speedometernya ini teman-teman, jadi dia hanya mampu membaca di 3, di bawah 3 dia sudah tidak mau membaca kapasitas tangki bahan bakarnya. Terus apa penyebabnya? Kita akan mengecek secara fokus untuk di komponen full unit atau pelampung bensinnya. Indikator bensin akan sangat penting bagi pengendara sepeda motor karena fungsinya untuk mengetahui kapasitas tangki bahan bakarnya, apakah dia masih ada atau tidak, atau full atau tidak. Makanya ini sangat penting sekali, makanya kita lakukan pemeriksaan. Biasanya kalau motor sudah lama biasanya terjadi kausan di pelampung unitnya, makanya kita akan cek dulu. Kalau dilihat dari bar speedometernya untuk LCD-nya masih oke, maka kita langsung ke pelampung unitnya, apakah dia mengalami kerusakan atau tidak. Mari kita cek teman-teman. Nah, sebelum melepas pelampung bensin kita akan melepas filter bensinnya dulu. Nah, filter bensinnya sudah cukup kotor sekali. Jika dalam keadaan seperti ini dibiarkan, nanti akan mengganggu performa dari kerja pompa bahan bakar. Bisa berakibat tarikannya berat, tarikannya berebet di awal putaran gas. Lalu kita akan mengecek penyebab utama dari tidak akuratnya indikator bensin yang berada di speedometer. Ketika di bawah 3 bar tidak mau membaca, apakah benar penyebabnya dari full unitnya, bagian mana yang rusak. Mari kita cek teman-teman. Lepaskan kedua kabel pelampung bensin, kabel warna hitam dan kabel warna merah, lalu kita buka pelan-pelan pengaitnya. Lalu kita akan lepaskan nanti dari bodi pompa bahan bakarnya. Jadi kita akan lepas secara terpisah supaya pengecekan dari pelampung bensinnya akan lebih mudah. Bagian mana yang rusak, apa penyebabnya, mari kita cek. Oke teman-teman, kita lepaskan secara hati-hati. Nah, ini untuk pelampung bensinnya sudah terlepas. Lalu penyebabnya di bagian mana, kita cek pelan-pelan apakah dari pergerakan pelampungnya dia oblak atau bagaimana. Biasanya kalau oblak juga mempengaruhi dari cara kerja pelampung bensin. Terus yang kedua, kita akan melakukan pengecekan di selaput yang berada di dalam pelampung bensin. Nah, ini teman-teman, nah ini selaputnya. Yang pertama yang berhubungan ke warna kabel merah masih aman. Terus yang kedua adalah selaput yang menghubungkan kabel warna hitam. Setelah kita periksa untuk selaput kabel yang menghubung warna hitam, itu ternyata putus teman-teman, tembaganya patah sehingga tidak mampu berkoneksi dengan gerakan pelampung bensin. Nah, ini seperti ini teman-teman, ternyata inilah penyebabnya. Jadi selaput yang terkoneksi dengan kabel warna hitam ternyata patah dan tidak bersentuhan dengan pergerakan pelampung bensin.
Nah, kita sudah siapkan pelampung bensin yang baru sebagai penggantinya. Ini kita bisa bandingkan antara selaput yang berkoneksi dengan kabel warna hitam dengan selaput yang berhubungan kabel warna merah. Semua menempel pada sisi pergerakan di indikator pelampung bensin atau pergerakan di pelampung bensin. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu dia bergerak dan menempel, yang itulah yang bisa terjadi jika bahan bakarnya kurang atau sedikit. Nah, dia ngebacanya dari koneksi antara selaput merah dan yang kabel warna hitam saling berhubungan. Nah, ini teman-teman untuk tampilan lebih dekat untuk pelampung bekas yang sudah rusak. Nah, selaputnya ini patah, satunya masih bagus, maka kita akan ganti dengan pelampung bensin yang baru supaya nanti hasilnya bisa bekerja kembali dengan normal. Oke, jadi buat teman-teman yang mengalami indikator bensinnya tidak akurat, alangkah baiknya kita bisa mengecek terlebih dahulu posisi pelampung bensin antara rusak atau tidak. Untuk full pump atau pompa bahan bakar itu sendiri, untuk pelampung bensinnya bisa diganti secara terpisah. Tapi kalau teman-teman beli full pump atau pompa bahan bakar yang baru, biasanya sudah satu set berserta full pump pompa bahan bakarnya, pelampung bensinnya, dan filter bensinnya. Nah, karena ini posisinya kita yang rusak adalah pelampung bensinnya, kita bisa beli terpisah berupa pelampung bensinnya saja, terus filter bensinnya juga bisa terlepas terpisah, bisa dipisah, bisa dicopot. Dia hanya menggunakan klip, jadi buka pasangnya akan mudah sekali, jadi bisa kita pasang pelan-pelan dan menghemat biaya juga teman-teman. Oke, setelah pelampung bensin atau full unit sudah terpasang dengan sempurna, lalu kita lanjutkan untuk pemasangan filter bensinnya. Kondisi awal tadi kita sudah cek bahwa filter bensinnya sangat kotor sekali, maka kita juga akan siapkan untuk penggantian filter bensin yang baru agar performa dari kerja pompa bahan bakar dia akan bekerja dengan maksimal, tekanannya cukup, sehingga berefek ke tarikan motornya juga lebih enteng dan tidak berebut lagi. Oke, kesimpulan dari proses pemeriksaan dari awal sampai akhir kita sudah temukan tadi. Kita melakukan penggantian pelampung bensinnya, yang kita temukan untuk pelampung bensinnya memang sudah positif rusak di area selaputnya. Terus yang kedua, kita lakukan penggantian juga di filter bensinnya. Harapannya nantinya motornya akan berfungsi normal kembali untuk indikator bensin yang ada di speedometer. Terus filter bensinnya diganti, harapannya supaya tarikannya akan lebih enteng lagi, tidak terjadi merebet di putaran bawahnya. Demikian tadi video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, and share agar video ini semakin berkembang. Terima kasih.